kasih yang masih bersama kami dalam program Talk Show dan kami juga mengundang partisipasi pemirsa. Langsung saja Anda bisa lainkan pertanyaan Anda dengan telepon yang tertera di layar kaca. Baik, saya akan lanjutkan bincang-bincang bersama narasumber ya, masih bersama Bupati Aceh Besar, Pak Muzakir Manaf, Ketua KONI Aceh, dan juga Pak Kamrudin Abu Bakar, Ketua Harian KONI Aceh. Nah, saya beralih ke Pak Muzakir Manaf, Anda selaku Ketua KONI Aceh. Ini Pak ya, mungkin juga tentu juga tidak semata hanya di kantor, juga melihat bagaimana persiapan. Tadi sudah dikatakan Pak Bupati juga sudah maksimal dan masih ada beberapa persiapan. Mungkin ketika Anda mengunjungi di Janto sendiri, bagaimana Anda melihat perkembangan terakhir kesiapan venue pelaksanaan Pora ke-13 ini, Pak? Menurut hasil tinjauan tadi pagi, kita lihat venue-venue yang sudah dibangun sudah rampung dalam ya antara 75 sampai 85%. Ya. Yang kita lihat dan ya, kami pun ada komunikasi dengan Pak Bupati sendiri bahwa kami percepat ya. Bagah supaya mangat untuk target. Betul. Ada untuk target dan supaya tepat sasarannya. Itu yang kita yang kita sarankan dan selalu komunikasi dengan Pak Bupati dan seluruh peringkat SKPK Aceh Besar, dan saya rasa dapat terkejar dengan catatan mereka kontraktor dapat mengacu pekerjaannya 24 jam. Baik. Dapat dengan menambah tenaga kerja, saya rasa saya rampung semuanya. Jadi ada satu venue, venue A Pak Bupati ya. Ini kita lihat betul-betul tidak terkejar. Baik. Karena belum naik atap. Dan ke view lain saya rasa sudah tinggal dia finishing untuk mereka kerjakan, saya rasa mampu. Nanti juga tadi ada venue yang belum selesai, ada ada pendapat yang kedua, nanti ada cara yang kedua dalam pelaksanaannya. Dan mungkin menurut Anda sendiri nih Pak, seperti apa sih mungkin keinginan Anda untuk persiapan pembukaan yang Bapak harapkan, semeriah apakah atau bagaimana harapan Bapak untuk persiapan? Ya, kalau kita harapan kita sukses sebagaimana janji-janjikan oleh Pak Bupati tadi. Iya. Teman antara lain lebih sukses lagi ya apa yang kita harapkan dengan keadaan venue-venue yang ada di Aceh Besar dapat rampung dan seindah mungkin untuk acara pembukaannya. Ini pengharapan kita kepada Pak Bupati dan pengharapan kita semua dengan Dispora dan juga pemerintah Aceh lah. Itu target kita. Baik, dan saya beralih lagi kembali ke Pak Bupati. Nah ini Pak mungkin tadi sempat dijelaskan sedikit pembukaan nanti. Nah ini juga yang namanya ajang besar seperti ini tentu dinantikan oleh masyarakat kita, suatu event bagaimana pembukaannya itu bisa meriah. Ya, artinya juga melihat bahwa di Aceh begitu luar biasa seni tradisinya. Mungkin ini juga akan ditampakkan di pembukaan nanti. Mungkin ada berapa penari, kemudian apa sih yang mungkin persiapan itu, kita minta bocoran sedikit ini Pak. Iya, ya sebenarnya nih bocornya jangan banyak sekali karena nanti tidak meriah lagi nih Pak ya. Ada kejutan ya. Baik. Kita ingin bahwa memang barometer untuk mengukur sebuah kesuksesan itu yang paling banyak tamunya itu adalah di pembukaan. Karena pembukaan itu 7.000 lebih ya tamu yang datang, atlet, ofisial, kemudian para undangan ya, baik di provinsi maupun di kabupaten, seluruh kabupaten kota, bupatinya semuanya. Kemudian juga kita ada dari Menpora juga hadir insyaallah, karena memang melihat juga kesiapan ini untuk PON 2024. Nah, kita set itu pembukaannya pokoknya spektakuler lah. Baik. Ya, ada tadi mungkin defile itu sudah biasa untuk semua para atlet. Iya. Kemudian ada tarian kolosal yang melibatkan sekitar 600 orang. Oke, mungkin ini yang ditunggu-tunggu juga ini Pak ya. Kita beri judul ini Gurangsang. Gurangsang, bahasa Acehnya Gurangsang, kalau bahasa Indonesia semangat tadi ya. Semangat tadi. Spirit, ya. Ya, kemudian kita juga ada arti nasional. Yang pokoknya yang Islami lah arti nasionalnya. Kemudian ada kembang api ya, untuk lebih meriahnya ya, karena memang ini juga nanti tidak semua bisa ikut, karena di lapangan bola itu hanya muat sekitar ya 5.000. Itu ada itu hanya atlet saja 5.000, undangan ya sekitar 6.000 lah. Nanti juga
masyarakatnya bisa nonton ada di luarnya disiapkan juga nanti TV ya, TV Videotronnya yang bisa dinonton semua masyarakat. Nah, kita berharap bahwa memang ini benar-benar menjadi barometer bagi kita bahwa memang kita persiapkan seperti Asian Games kemarin itu tidak kan kalah dengan Asian Games kemarin, Pak, ya? Ya pasti kalah, tapi kan bisa mirip-mirip lah. Baik. Karena itu kan tingkatnya internasional. Ya, kita ini baru tingkat daerah kan, tingkat provinsi. Jadi pasti kalah, tapi tidak terlalu jauh kalahnya lah. Baik, artinya di event kemarin yang internasional juga menampakkan tarian Polosan dari Aceh. Kita punya orang Aceh sendiri, mengapa tidak bisa menampakkan harus lebih baik karena ini aslinya. Karena aslinya kan Aceh asli ini. Ini Aceh tok-tok kalau Aceh besar ini. Jadi harus ini yang lebih bagus lah tariannya. Tadi melibatkan sekitar 600 penari ini, Pak ya. Baik. Saya juga minta pendapat sama Pak Kamrudin Abu Bakar ini, Pak. Mungkin Anda juga tadi punya masukan tidak untuk pembukaan nanti, seperti apa harapannya juga? Ya, alhamdulillah memang pembukaannya dari kita KONI Aceh ada tim juga bersama dengan LU ataupun dengan tempat itu. Dari KONI Aceh kita sudah kirim tim sampai ke Riau, tempat-tempat yang sudah pernah itu. Nanti kita connect juga dengan LU pembukaan. Insya Allah kita support juga apa yang penting itu kan, apalagi hari ini kita baru melihat di Asian Games. Mungkin dari itulah masih baru-baru ya, dan masyarakat juga masih ingat gitu, Pak ya. Itulah mungkin macam Bapak Bupati bilang walaupun tak standar nasional itu, tapi di bawah sedikit lah. Insya Allah kita usahakan. Tapi alhamdulillah lah, tim dari KONI sudah ada beberapa provinsi kita melihat juga. Tetap dari KONI ini kita memantau terus dan bagaimana selalu ada koordinasi, insya Allah. Nah, kemudian bagaimana koordinasi KONI sendiri dengan yang di tingkat kabupaten kota ini, Pak? Ya, kalau kabupaten kota semua ini sudah siap semua. Nah, itu 23 kabupaten itu sudah seleksi awal. Itu mungkin atlet-atlet sudah ada final semua ini. Lebih kurang 4.900 sekian lah. Sudah itu. Tapi kalau di Aceh Besar itu semua lulus dari 29 cabang itu. Itu hak tuan rumah itu kelebihan. Tapi dari provinsi, dari kabupaten kota sudah siap semua. Sudah platda, orang itu sudah siap-siap untuk berangkat aja. Tunggu timenya, waktu mungkin tanggal 15 dah masuk. Tanggal 15, 13 dah masuk. Itu kalau bola awal main, Pak. Kalau bola kaki itu dari pembukaan awal 2 hari mungkin. Mungkin ini dari persiapan kabupaten dan tim legit masing-masing cabur itu sudah siap. Alhamdulillah. Artinya juga pemantauan di tingkat kabupaten kota juga mereka sudah sangat siap sekali untuk pora nanti, dan mungkin sudah menghitung hari dan juga sudah mulai siap-siap untuk menuju ke tempat pertandingan Benar sekali. Aceh Besar sebagai tuan rumahnya ini, Pak Bupati. Benar. Nah, Pak Bupati melihat tidak ini seperti apa sih sebenarnya antusias masyarakat terhadap pora ini, terutama juga masyarakat Aceh Besar? Ya, bagi masyarakat Aceh Besar ini sangat menunggu-nunggu ya. Yang pertama ingin menunggu karena memang kalau masyarakat Aceh Besar ini kan masyarakat penerima tamu. Karena kan Banda Aceh Besar itu kan biasanya banyak tamu. Kalau istilahnya itu kan sebagai masyarakat angsar. Jadi biasanya banyak yang tamu seperti misalnya di daerah Darul Imarah dan semuanya. Itu sudah biasa bagi masyarakat Aceh Besar dalam penerimaan tamu. Apalagi ini event ini banyak semua tamu dari 22 ya, kita 23 kita Aceh Besar, di 22 kabupaten lain semuanya hadir di sini. Ini sangat menantikan. Jadi juga kita kemarin juga ada suksesnya, yang pertama sukses pelaksana, sukses prestasi sebagai juara umum, tapi juga ada sukses ekonomi. Sukses ekonomi artinya memang dengan banyaknya tamu-tamu datang kemari, nanti juga ya UMKM itu hidup di Kota Janto. Nanti hidupnya UMKM, kemudian juga hidup dari jualan-jualan itu juga semuanya bisa hidup. Nah, ini juga dinantikan oleh masyarakat Aceh Besar karena kita juga selaku Bupati Aceh Besar bersama masyarakatnya sangat menantikan bahwa memang kita bisa seperti itu, bisa menerima tamu, bisa mengukir prestasi, ya, bisa tertib. Kemarin di Kota Janto itu sekarang setiap masyarakat ya, sekarang saya lihat dari setiap desa di Kota Janto itu terus ada gotong royong, pembersihan jalan, kemudian ada lampu-lampu yang sudah
mati, artinya mereka menghidupkan lampu-lampu jalan, semua sudah ya siap-siap lah kayak orang mau pesta tentu ya seperti itu. Ini apalagi ini kan nggak lama lagi, 3 minggu lah dalam persiapan ini. Tentu ya karena kita diberikan kesempatan tahun ini, anggarannya tahun ini, kemudian perencanaan tahun ini, pembangunan tahun ini, pelaksanaan tahun ini, tentu ada juga tidak mungkin kita bisa maksimal mungkin ya. Seharusnya persiapan tahun ini tadinya tahun depan, tapi dengan kerja keras insya Allah ya saya juga sudah nginap di Janto ya, setiap hari saya pantau dari jam per jam gitu. Saya pantau terus, mudah-mudahan ya dengan kerja keras semuanya, kerjasama dan sama-sama bekerja insya Allah akan sukses seperti itu. Baik, artinya juga masyarakat yang berada ataupun tinggal di sekitar kota Janto, mereka juga sangat antusias dan mempersiapkan segalanya. Iya. Tadi mulai dengan melakukan gotong royong setiap hari. Iya, saya sudah panggil juga semua kepala desa yang ada di kota Janto. Katanya semua masyarakat yang ada perumahan di situ ditelepon dari kawan-kawan dari kabupaten lain, ada yang sudah booking rumahnya, seperti itu. Jadi ada yang ingin tinggal di rumah selama pora. Artinya dan itu memang diperbolehkan ini Pak? Dibolehkan, kan tinggal untuk misalnya kan ada saudara nih, saudara di Aceh Timur, dia ingin nonton pora, tinggal di rumah masyarakat yang ada di Aceh Besar, bukan atlet ya. Kalau atlet kita persiapkan itu di beberapa mes dan sekolah-sekolah. Nah itu atletnya yang standar lah, karena memang harus ada AC, harus ada ranjang, harus ada semuanya itu sudah kita persiapkan di sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah di Kota Janto nanti 1 minggu kita liburkan ya, untuk memang sebagai tempat penginapan karena banyak ini penginapannya 5.000 lebih ya, seperti mana kita ketahui bahwa memang Kota Janto itu kan belum banyak hotel ya, baru 1 kita bangun mes atlet, itu pun untuk wasit, ofisial dan yang tamu-tamu terhormat lah yang kita persiapkan di mes atlet itu. Oke. Dan selain pelaksanaan event olahraga ini juga menarik dari segi pembangunan ekonomi juga ini, mulai adanya menjamur nantinya UKM-UKM di sekitar kota Janto. Mungkin ada kesempatan tidak bagi mereka ini Pak? Apakah dengan menyediakan tempat ataupun lapak itu seperti apa? Kita yang sebelah kiri itu sudah kita sediakan space. Kemudian beberapa dunia usaha ya, perbankan itu mereka akan membangun bagus di sana. Nanti UMKM baik mereka bawa sendiri dan kita prioritaskan UMKM yang ada di Kota Janto nanti akan menjajakan misalnya kuliner di situ ya, kemudian ada souvenir-souvenir ya, dan tentu kalau di Aceh ini yang paling laku kan warung kopi ya, warung kopi harus ada di situ karena memang lebih dibanyakan lagi nih Pak ya. Iya, ini juga menghidupkan suasana kan ekonomi bagi UMKM kita di pedesaan, khususnya bagi masyarakat di Kota Janto dan sekitarnya ya, untuk bisa menjajakan khususnya kuliner dan berbagai macam itulah yang bisa dijual di situ. Itu seperti artinya, itu. Betul-betul masyarakat Kota Janto juga cukup antusias sekali menyambut event olahraga besar ini dengan segala persiapan mulai dari tempat dan juga bagaimana Kota Janto terlihat lebih indah ini Pak ya, lebih bersih dan lebih nyaman. Baik. Kemudian juga namanya sebuah kegiatan event tentu harus adanya sosialisasi. Mungkin sejauh ini dari pemerintah Aceh Besar sendiri, sosialisasi sudah sampai sejauh mana ini Pak? Ya kita banyak nih seperti ini misalnya. Ya. Ini stiker-stiker, ada yang Aqua ya, yang sudah kita buat stiker. Kita kerjasama juga dengan banyak yang bus-bus ya. Semua mobil dinas itu pasang stiker pora. Kemudian ini bagian juga dialog ini, bagian juga dari promosi sosialisasi. Kita juga mengundang dunia usaha ya untuk sosialisasi. Kemudian semua instansi yang ada di Aceh Besar itu baik di Kota Janto maupun di luar Kota Janto itu buat spanduk sukseskan pora. Kemudian kita ada buat baleho-baleho ya, itu untuk sukseskan pora. Jadi ini supaya ini benar-benar booming ya, booming sosialisasinya dan masyarakat bisa tahu nih. Kita buat tanggalnya yang mudah ingat lagi, 18 11 18. Tanggal 18 bulan 11 tahun 2018. 18 11 18. Itu, seperti itu. Pembukaannya di tanggal 18 ini jangan sampai terlewatkan ini Pak. Iya, jangan sampai terlewatkan. Akan berlangsung dalam kurang lebih seminggu ini acaranya. Tapi untuk event pembukaan mudah-mudahan tidak ada masyarakat kita yang melewatkan ini. Kita juga dari pemerintah Aceh Besar sudah cukup luar biasa dalam persiapan pembukaan yang mudah-mudahan juga
akan semakin semarak tapi tidak keluar dari bingkai syariah ini Pak ya. Iya. Oke, baik. Dan pemirsa kami juga masih menunggu partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini. Silakan saja langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Memang menyambut Pora ini seperti apa sih semangat pemirsa di rumah? Anda bisa langsung saja memberikan kritik dan saran. Dan sebenarnya sudah ada penelpon, coba saya sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Mbak Asyrafia. Iya, Pak Riki. Itu. Halo. Halo, ya silakan Pak. Halo. Kurang terdengar, halo. Halo Pak Riki. Halo. Iya. Halo, saya Halo. dengar, halo. Iya, halo, silakan Bapak. Mungkin volume televisi Anda bisa dikecilkan sedikit. Halo. Halo. Iya, kurang terdengar. Sini. Iya. Halo, Pak. Nggak terdengar di sini suaranya, halo. Iya. Suara volume TV-nya terlalu besar. Halo. Dikecilkan volume TV-nya. Halo. Iya, halo. Oh. Baik, sayang sekali terputus ya, tapi bisa dicoba kembali di line telepon yang tentunya tertera di layar kaca Anda pemirsa di rumah. Dan ini juga sebuah event yang cukup luar biasa dan semua juga menunggu event ini dan Aceh Besar sebagai tuan rumah, dan mudah-mudahan juga tidak dilewatkan kesempatan ini untuk menjadikan event olahraga terbesar di Aceh ini sebagai ajang untuk bagaimana memajukan Aceh di segala bidang, salah satu di bidang olahraga, pendidikan dan juga pariwisata dan perekonomian ini. Dan menarik sekali saya juga kembali bertanya di Oke. Halo? Ada telepon lagi sepertinya? Iya, Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Dengan Jamil ya Pak. Iya, silakan Pak Jamil. Jadi seperti yang sudah dibincangkan, Pora akan melakukan dalam waktu dekat ini. Iya. Jadi dari pihak kita masyarakat kepada Pak Bupati Desa. Karena di sana kan ada event yang akan mendatangkan seluruh masyarakat kita. Iya. Akan berkumpul masyarakat yang dari setiap kabupaten yang ada. Karena juga dengan itu pemeriksaan akan terjadi pelanggaran cari tangan. Iya. Mohon mungkin untuk Kabupaten Aceh Besar, khususnya Kabupaten Papua, untuk bisa menambahkan petugas kita seperti wilayah Purba, posisi dalam selama acara mungkin itu saran saya kepada Bapak Bupati Aceh Besar. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil. Ini terkait bagaimana mungkin pengamanan ini pada segi pengamanan. Ya. Karena juga ini seluruh masyarakat di Aceh akan berkumpul di Aceh Besar. Ya, cukup ramai sekali tadi, sekitar ribuan orang akan hadir di sini, Pak. Ya, pengamanannya kita sudah buat rapat ya, kita gelar rapat Polres Aceh Besar. Kemudian ada Satpol PP. Baik. Kemudian ada kita libatkan 5 orang dari desa-desa yang ada di Kota Janto itu. Nah, kemudian juga banyak juga yang pemuda-pemuda yang kita libatkan, anak sekolah. Kemudian di Kota Janto ada juga yang namanya Yongkaf. Yongkaf itu dari TNI, ya. Kemudian juga ada yang Danyon Armed, ya. Jadi TNI Polri, Satpol PP, kemudian para pemuda yang semuanya sudah kita set ya. Ini insya Allah dalam 2 hari ini akan kita buat simulasi di mana di tempat-tempat seperti misalnya penginapan, ya, tempat-tempat olahraga khususnya untuk olahraga yang rentan dengan terjadinya kerusuhan seperti bola, tarung derajat. Nah, itu akan kita fokuskan pengamanannya yang lebih bagus ya. Nah, jadi itu saya sudah undang semua ke Meligo beberapa minggu yang lalu supaya memang nanti ini karena memang ini domainnya adalah Polres Aceh Besar, Polri, kemudian ada keterlibatan TNI, kemudian ada terlibatan juga para pemuda. Baik. Yang semuanya karena pengamanan ini juga nanti seperti pengamanan lingkungan ya, pengamanan lingkungan. Jangan sampai ya, saran saya di Kota Janto itu selama Pora berlangsung ada sapi yang lepas misalnya, yang nanti ada atlet yang bawa motor bisa tabrak sapi. Nah, ini juga harus, apalagi nanti ada
seperti misalnya drum band yang 5 kilo, kemudian ada sepeda yang melintas di beberapa desa, juga jalan-jalan yang semuanya perlu pengamanan, ya bukan hanya di venue itu saja pelaksanaannya. Drum band di jalan besar, ada juga balap sepeda ya untuk trek yang panjang itu, jalan, kemudian ternak, semuanya harus terjaga dengan bagus. Ya, jadi terima kasih nih juga Pak Jamil ya yang sudah mengingatkan lagi. Ya mudah-mudahan ini akan kita fokus untuk itu. Oke, jadi untuk segi pengamanan juga sudah sangat siap sekali nih Insya Pak. Allah, insya Allah kita persiapkan. Iya, dan saya coba kembali ke Pak Abu Bakar ini. Ini juga tadi mungkin ada hal yang ingin Bapak tanggapi terkait dengan saran dari Pak Jamil tadi menelpon kita. Terima kasih Pak Jamil. Memang masalah keamanan ataupun untuk jalan-jalan itu, seperti bilang, itu sudah pertama harus kerjasama dengan polisi. Apalagi sudah kita dengar tadi polisi, TNI dan Satpol, pemuda-pemuda, memang alhamdulillah sudah serius sekali itu. Memang di mana-mana itu, apalagi ini kan orang banyak. Iya. Kalau kita lihat atlet saja dengan ofisial saja 7.000. Belum masyarakat yang menonton. Mungkin 10.000 hari pembukaan insya Allah. Tapi insya Allah lah sudah siap saya dengar, dan memang temanya macam itu, tetap di depan kan polisi keamanan. Itu jalan-jalan, lurah jalan itu mungkin Salantas itu yang di depan nanti kan. Baik. Itu. Oke. Dan seperti sudah ada penelpon lagi, coba kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bapak. Saya Ismail dari Menasabakun, Pak. Ya, silakan. Nah, yang ingin saya tanyakan begini. Mengingat pelaksanaan Pora tinggal beberapa hari lagi, sementara venue-venue belum ada yang difungsikan, paling tidak untuk atlet tuan rumah sendiri. Bagaimana bisa ini atlet besar dapat meraih prestasi, atau juga penyelenggaranya juga dapat berprestasi? Ya. Yang kedua, biasanya selama ini selalu dibicarakan adalah venue-venue fisik, gedung-gedung dan sebagainya. Bagaimana dengan penyediaan venue-venue air sendiri? Bagaimana ini, Pak? Paling tidak ya untuk atlet-atlet yang memondok di sana nanti. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ismail tadi di Menasabakun ya. Langsung mungkin Pak Bupati ingin menanggapi. Yang pertama ya memang untuk uji coba kita di tempat lain ya, di Kota Janto kalau mau uji coba memang nanti kita ada yang namanya apel atlet. Apel atlet insya Allah kita laksanakan itu di awal bulan November ini. Di awal bulan November ini setelah ada apel atlet itu, para atlet sudah bisa mencoba apakah misalnya ada di sana panjat tebing ya, kemudian bola. Kalau bola bisalah berlatih karena memang bola itu kita gunakan satu lapangan di Kota Janto, bukan lapangan yang tempat pembukaan, tapi ada lapangan stadion mini tempat lain ya yang sudah siap. Kemudian satu lagi insya Allah kita menggunakan yang di Sibreh yang sudah standar ya. Nah, jadi itu nanti final baru kita gelar di stadion yang tempat pembukaan itu. Nah kalau ini bisa terus diuji coba. Nah kemudian kalau seperti misalnya futsal kita sudah ada lapangan. Kemudian badminton ya, badminton untuk tenis meja, takraw ya, kemudian juga untuk silat dan sebagainya untuk bela diri. Tapi kalau untuk lintasan atlet itu yang untuk atletik, insya Allah nanti di awal bulan November kita sudah bisa untuk coba dulu. Tapi insya Allah memang ini jangan terus dari lama sekali kita coba, nanti kita khawatirkan nanti lapangan juga tidak ready ya. Jadi sekarang kita lapangannya banyak yang sudah ready. Insya Allah nanti di bulan 11 kita sudah uji coba juga. Nanti di bulan 11 kita atlet kita itu agak lebih cepat dari atlet lain karena ada juga pemondokan untuk karakter building ya, untuk pembinaan karakter kita untuk anak uji coba lapangan dan semuanya itu adalah untuk kesiapan mental bertanding itu harus benar-benar kita persiapkan di dekat-dekat menghadapi hari H itu. Nah, sekarang memang mereka sudah berlatih di tempat-tempat yang lain ya, tempat-tempat yang lain. Tentu dalam persiapan atlet ini juga ada kelemahan dan kekurangan yang terus kita benahi khususnya dalam peralatan
kadang-kadang menembak itu kan peralatan senjata, jadi beli senjata ini agak mahal dan harus punya izin. Nah seperti itu mungkin ada masih kurang. Iya. Yang lain terkait dengan venue tadi ini Pak. Venue tadi sudah ada yang sudah siap. Kalau nanti bulan 11 saya lagi menunggu ya instruksi dari Pak Dandim ya selaku Ketua Platda Aceh Besar ya, yang nanti mempersiapkan untuk kita venue-nya sudah bisa menggunakan untuk uji coba ya. Itu nanti di Aceh Besar akan kita laksanakan. Oke, ini uji cobanya akan langsung oleh atlet Aceh Besar? Iya. Tapi jangan lama sekali, nanti bulan 11 lah. Di awal bulan 11, venue-venue yang sudah siap. Karena venue itu bukan hanya di Janto Sport City itu. Venue itu seperti misalnya Arung Jeram. Itu di Krung Jalin. Dan mereka sudah latihan di Krung Jalin. Kemudian drum band ini sudah bisa latihan terus. Ada beberapa venue yang memang ada di Janto Sport City itu yang harus kalau mau uji coba di bulan 11 insya Allah nanti sudah bisa coba. Ya baik. Oke, semakin menarik bincang-bincang kita malam ini terkait bagaimana sih sebenarnya Aceh Besar ini dalam menyambut Pora ke-13 tahun 2018 ini. Tapi pemirsa kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.